Saudara, Kompas Petang kami lanjutkan, jenazah ibu dan dua anak yang tewas di sebuah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara dimakamkan di TPU Rorotan. Tangis anak korban berinisial M tak terbendung saat melihat ibu dan dua saudaranya dimakamkan usai ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakan kemarin. 3 jenazah dimakamkan usai diotopsi di Rumah Sakit Polri. Hingga kini, saudara, belum diketahui pasti penyebab ketiga korban tewas dan 1 korban kritis. Di Rumah Sakit Polri setengah 4 pagi tiba di sini, taruh di Masjid Ar-Rahmah. Jadi semua orang pada melawat ke sana, semua saudara, tetangga pada ke Masjid Ar-Rahmah. Kan rumahnya karena di sana juga ditutup, siapa kan ditutup sama polisi, jadi nggak bisa ada yang kesana juga. Akhirnya ya ditaruh di Masjid Ar-Rahmah, jadi masih simpang siur. Makanya ini masih hasil otopsi, masih nunggu 5 hari. Penyebab kematian ibu dan 2 anak di sebuah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara masih dipenuhi misteri. Dari keterangan M, anak korban mengaku pertama kali dirinya lah yang mengetahui kematian ibu dan 2 saudaranya di dalam rumah kontrakan ketika baru pulang kerja Jumat pagi. Korban meninggal ditemukan dalam kondisi mulut berbusa, sementara 1 korban kritis. M langsung minta pertolongan kepada tetangga sekitar rumah. Keterangan awal dari anaknya yang pulang kerja itu buka pintu, kemudian mendapati keluarganya dalam kondisi tiduran tapi mengeluarkan busa, kemudian yang bersangkutan minta tolong ke masyarakat sekitar. Dalam olah tempat kejadian perkara, penyelidik membawa sejumlah barang bukti termasuk minuman teh di dalam panci yang berada di dapur. Dari tubuh para korban ditemukan luka melepuh. Pak, katanya waktu di TKP juga ada sempat teh yang belum terminum ya Pak, di dalam sebuah toko. Bukan sempat terminum, memang ada teh di sekitar dapur aja yang memang dibiarkan di panci. Masa kondisi jenazah memang ada yang melepuh-melepuh gitu Bang? Secara kasat mata. Di bagian mana aja Bang? Di sekitar tubuh itu. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian ketiga korban. Ketua RT yang juga menjadi saksi menyebut warga jarang bertemu atau berinteraksi dengan para korban. Informasi dari itu ada 4. Informasi dari tetangganya. Itu satu keluarga atau gimana Pak? Satu keluarga. Pak, tahu nggak Dugaannya Pak? Dugaan konsumsinya apa Pak? Gara-gara kenapa gitu? Tahu ya. Saya nggak paham gitu. Tak keracunan apa gitu Pak? Karena orangnya juga jarang komunikasi dengan tetangga. Selain meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti, ketiga jenazah juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi juga masih menunggu keterangan saksi kunci, yaitu anak korban yang masih kritis dan sedang dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Usai proses otopsi terhadap 3 jasad keluarga yang ditemukan di dalam rumah, polisi menyerahkan jenazah korban untuk dimakamkan. Selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dengan juru kamera Adini Anissa di rumah duka di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tifal, selamat petang. Tifal, apakah keluarga menemukan kejanggalan terkait dengan peristiwa ini? Keluarga mengaku tidak menemukan keganjilan atau kecurigaan tertentu yang berhubungan langsung dengan kematian anggota keluarga mereka, terlebih dalam hal ini SS, ibu dari 4 anak yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Sempat saya berbincang dengan kakak kandung SS, Muhammad Taufik, kepada saya tadi menyampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang dianggap misterius di mata keluarga maupun sepanjang komunikasi terakhir yang dilakukan antara pihak keluarga, dalam hal ini saudara-saudara kandung korban
yang berlangsung selama ini. Terakhir kali diakui bahwa komunikasi berjalan terakhir itu di tanggal 29 Desember 2025, namun tidak ada hal mencolok yang terbaca di mata keluarga dari percakapan itu hingga akhirnya keluarga mengetahui SS bersama dengan 3 anaknya atau 2 anaknya ditemukan tewas, sementara 1 lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Saya juga sempat mengonfirmasi kondisi dari anak ketiga SS berinisial ASJ. Kondisinya bagaimana sekarang? Taufik menjemput bahwa ASJ dalam kondisi sadar, sudah bisa makan, namun masih mengalami nyeri atau di bagian tubuh yang cedera akibat terjatuh dari kamar mandi di rumah tempat kejadian perkara. Sampai dengan saat ini pihak keluarga berharap ada hasil dari proses otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit kepada keluarga menjanjikan hasil otopsi ini, atau persisnya dari pihak polisi kepada keluarga menjanjikan hasil akan keluar dalam kurun 3 hingga 4 hari sehingga bisa diketahui penyebab dari kematian 4 orang ini di sebuah rumah di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan yang sama saat kami memantau kondisi di sekitar kediaman atau rumah duka keluarga SS ini, saya juga melihat kedatangan praktisi hukum Azam Khan datang kemari bertemu dengan pihak keluarga. Azam menyebut dalam kedatangannya kali ini tujuannya untuk bisa membantu pihak keluarga bisa mendapatkan keadilan, setidaknya mengetahui penyebab kematian dari SS dan 2 anaknya ini. Disebutkan bahwa Azam dari pihak keluarga bersedia agar Azam bisa menjadi penasihat hukum, dan Azam menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini setidaknya pada hari Senin nanti di tanggal 5 Januari 2025 ia bersama dengan perwakilan keluarga akan datang ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk berkoordinasi lagi dengan polisi, menanyakan beberapa hal atau follow up lagi soal proses-proses penyelidikan yang dilakukan polisi, dan sudahkah ada temuan-temuan baru dari penyebab kematian 3 anggota keluarga ini. Apakah berhubungan langsung dengan dugaan keracunan yang selama ini pernah tersebar begitu narasinya, atau mungkin ada faktor lain. Dari Azam sendiri tidak mau terburu-buru memberikan dugaan-dugaan, tapi yang memastikan atau harapannya kemudian dari proses yang berjalan saat ini masih dalam penyelidikan awal oleh polisi, kematian atau penyebab kematian dari 3 anggota keluarga ini bisa segera terungkap, Dipo. Jurnalis Kompas TV Tivala Solesa dan juru kamera Adini Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita juga dalami terkait kasus ini bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat petang. Mbak Hanifah, suaranya masih di mute? Oke. Mbak Hanifah, bisa dengar suara Cindy ya? Oke. Mbak Hanifah, ini kan ada dugaan ya keracunan, kemudian korban meninggal dunia ditemukan di ruangan berbeda dan korban selamat masih sempat meminta tolong. Kalau dari beberapa temuan ini, Anda melihat ada indikasi tindak pidana atau kemungkinan lain? Iya, baik. Kalau kita melihat tindak pidana atau tidak, itu perlu pembuktian lagi dari pihak kepolisian. Karena bagaimanapun juga kita harus melihat timelinenya seperti apa, siapa yang ditemukan di mana gitu ya. Dari situ kita bisa melihat racun apa yang atau sesuatu yang sudah dikonsumsi itu seberat apa sehingga menimbulkan kematian. Apalagi kita juga harus melihat apakah ada tanda-tanda pidana gitu ya, tindak pidana atau kekerasan, misalnya ada lebam atau luka-luka yang lain. Kalau kita melihat ada kondisi-kondisi melepuh, bisa jadi itu biasanya karena zat-zat kimia, entah itu dari sesuatu yang dikonsumsi atau entah dari barang lain. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus menunggu hasil dari forensik, karena itu menentukan arah mau kemana ini kasus akan dilakukan atau dibongkar gitu. Apakah memang murni kecelakaan, ketidaksengajaan, atau memang ada kondisi-kondisi yang mengarah pada tindak pidana. Oke, tapi kan untuk otopsi dan juga uji toksik masih berlangsung. Secara paralel ada yang bisa dilakukan juga tidak oleh polisi untuk mempercepat tahu penyebabnya ini karena apa? Iya, baik. Yang pertama tadi itu kita tetap harus melihat apakah hasil dari selama 3 hari ini menunjukkan ada kondisi-kondisi tertentu terkait dengan yang dikonsumsi oleh korban. Karena bagaimanapun juga secara alami seseorang tidak akan mengalami hal seperti itu yang dialami oleh keluarga tersebut. Jadi apakah ini menjadi sesuatu yang disengaja atau ketidaksengajaan atau akibat perbuatan manusia atau tidak pidana gitu ya. Jadi toksikologi ini bisa mengungkapkan jenis racun yang masuk ke dalam tubuh korban, dosisnya seberapa dan cara masuknya ke tubuh seperti apa.
Kalau ditemukan zat-zat tertentu dalam kadar mematikan, disitulah penyelidikan akan bergeser dari medis ke pidana. Tapi yang perlu kita ketahui lagi adalah bahwa ada anggota keluarga yang selamat. Nah, ini menjadi timeline yang bisa kita lihat gitu ya. Sebelumnya mereka mengkonsumsi apa? Apakah keluarga ini mengalami kondisi-kondisi tertentu seperti ada konflik dengan orang lain atau ke konflik internal keluarga, atau ada hal-hal lain yang bisa mengarah kepada tindak pidana. Oke, berarti Mbak Hanifah menegaskan lagi untuk mempercepat, apalagi yang bisa dilakukan oleh polisi dan otopsi dan juga uji toksik ini akan bisa seberapa besar menguak kasus ini? Ya, karena ini adalah zat yang masuk ke dalam tubuh, berarti memang kita harus menunggu dari pihak kepolisian dan forensik ini mengungkap apa yang terkandung di dalam tubuh korban. Selain itu, jadi uji secara sosial. Jadi anggota keluarga yang masih selamat itu yang yang seharusnya ditanya gitu ya, apa yang terjadi dalam keluarganya. Karena bagaimanapun juga sebuah kejadian itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada faktor-faktor lain yang membuat ini terjadi, baik secara medis maupun secara sosial. Ini harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mbak Hanifah. Terima kasih Mbak Cindy.